Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Panensi Bastangka, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Tanjung Pura. Pada vlog kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai risk management pada kontrak konstruksi infrastruktur yang saya rangkum dari webinar manajemen resiko pada kontrak proyek infrastruktur part 1 dari channel YouTube Perkumpulan IKSI guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen resiko konstruksi yang diampu oleh Ibu Riani Pratiwi, STMT. Baiklah, risk management pada kontrak konstruksi. Apa itu risk management? Seperti di slide, manajemen risiko terdiri dari serangkaian proses yang dirancang untuk mengidentifikasi apa saja risiko itu, misalnya risiko kenaikan harga besi, risiko kenaikan harga material, risiko pandemi, risiko tanah berupa investigasi tanah, risiko sosial, kemudian menilai seberapa risiko itu dan memprioritaskan risiko itu sedini mungkin, dan untuk menetapkan tindakan apa jika ada yang dapat diambil untuk mengurangi atau menghilangkan risiko tersebut. Jadi, risiko itu harus dimitigasi atau dikurangi, dan lebih baik lagi jika bisa dihindari. Tujuan dari manajemen risiko itu sendiri adalah untuk meminimalkan kerugian dan meningkatkan kesempatan atau peluang di perusahaan. Pada dasarnya, manajemen risiko bersifat pencegahan terhadap terjadinya kerugian maupun kecelakaan kerja. Nah, mengapa risk management itu penting untuk permasalahan risiko hukum di industri konstruksi Indonesia? Berdasarkan studi 42 perusahaan menyatakan, pendorong utama perbaikan the management of contract adalah untuk mendapatkan evaluasi dan mitigasi risiko yang lebih baik. Hampir 65% perusahaan melaporkan kontrak life cycle management mengurangi risiko keuangan dan hukum. Oleh karena itu, sangat penting dilakukan manajemen risiko, karena risiko yang tidak dapat dikendalikan dan dikelola tidak terekspos, serta terhindar dari cost overrun dan risiko hukum. Nah, secara garis besar, risk management ini diperlukan untuk mengurangi sengketa dan memaksimalkan kinerja operasional dan finansial di sebuah perusahaan, sekaligus mengurangi risiko finansial dan legal. Karena itu diperlukan risk culture, yaitu suatu budaya perusahaan yang dalam segala keputusan maupun pelaksanaannya selalu mempertimbangkan berbagai faktor risiko dan mengambil langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, risk management adalah suatu proses yang terdiri dari identifikasi risiko, selanjutnya menilai risiko itu sedini mungkin, dan menentukan langkah atau cara untuk mengurangi risiko tersebut. Nah, ini adalah langkah-langkah fundamental dalam risk management. Yang pertama adalah risk identification, yaitu mengidentifikasi sedini mungkin. Kemudian kita akan menilai, yaitu risk impact assessment, berupa penilaian terhadap besaran risiko tersebut. Kemudian yang ketiga, risk prioritization analysis, untuk memprioritaskan mana risiko yang harus ditanggulangi terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah risk mitigation, planning, implementation, and monitoring. Nah, pada slide sebelumnya telah dijelaskan apa saja langkah untuk mengurangi risiko tersebut. Risiko bisa di-avoid, yang merupakan langkah terbaik untuk menghindari risiko tersebut. Avoidance itu contohnya adalah mengambil keputusan berdasarkan keputusan terbaik dan aman, meskipun akan memakan biaya yang lebih. Jika tidak bisa di-avoidance, maka risiko tersebut bisa ditransfer ke pihak lain dengan asuransi. Kemudian,
Kalau tidak bisa mentransfernya, bisa dilakukan limitation, yaitu membatasi dan menyiapkan backup atau plan B pada suatu proyek. Setelah itu, bila ketiganya tidak bisa dilakukan, maka yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah menerima risiko yang akan terjadi. Selanjutnya, apa saja resiko-resiko yang akan terjadi pada perusahaan? Sebagian besarnya adalah terdiri dari 6. Yang pertama, resiko bisnis, yaitu kehilangan bisnis atau kehilangan kesempatan. Contohnya pada masa pandemi ini, banyak sekali orang yang kehilangan bisnis dan kesempatan. Selanjutnya yang kedua adalah resiko keuangan. Misalnya adalah perubahan kebijakan fiskal, yaitu perubahan pajak dan penghapusan pajak. Selanjutnya yang ketiga ialah perubahan resiko pasar berupa perubahan globalisasi. Yang keempat ialah resiko reputasi. Misalnya perusahaan mengalami sengketa high profile yang akan masuk ke media massa, jurnal, dan menjadi pembahasan. Yang kelima, resiko operasional. Yang misalnya resiko sosial dan resiko konstruksi. Dan yang terakhir, 6 adalah resiko hukum. Ini lebih ke peraturan perundang-undangan dan kontrak. Selanjutnya akan dijelaskan jenis-jenis resiko hukum. Resiko hukum terdiri dari 5. Yang pertama, risiko peraturan berupa perubahan peraturan, ketidakpastian, interpretasi, tumpang tindih, dan benturan hukum. Yang kedua berupa resiko tuntutan hukum, yaitu perdata, pidana, kepailitan, dan arbitrase. Yang ketiga ialah risiko perjanjian, yaitu syarat sah, klausa hak dan kewajiban, pilihan hukum yang berlaku, tempat sengketa. Yang keempat ialah resiko prestasi, berupa default keuangan, default transaksi, default negatif, covenant, dan default komitmen. Yang kelima, yang terakhir ialah resiko kepailitan berupa uang jatuh tempo, kelanjutan usaha yang terganggu, kerugian perusahaan, dan kegagalan PKPU. Selanjutnya ialah proyek life cycle. Proyek life cycle ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah bagian hulu, yang berupa offtake agreement, shareholder agreement, bond agreement, dan loan agreement. Dan bagian kedua adalah midstream, yaitu kontrak, konsultan agreement, operation and maintenance agreement, serta yang terakhir pada bagian hilir berupa subkontrak, transportation contract, dan supplier contract. Nah, cukup sekian dari penjelasan saya. Semoga penjelasan ini dapat dipahami dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.